UAS telah selesai, dan sekarang tinggal satu hadangan di depan mata, yaitu UN. Ya, kalau dihitung-hitung, hanya berkisar beberapa hari lagi kita akan menghadapi UN. Tapi kali ini gue gak akan ngebahas tentang bagaimana cara menghadapi UN, tips UN, atau apapun lah itu yang berhubungan dengan UN. Melainkan yang akan gue bahas kali ini yaitu bagaimana cara menikmati sisa masa sekolah bersama teman yang tinggal beberapa hari lagi. Iya, masa-masa sekolah. Apalagi masa SMA yang katanya masa paling indah. Memang benar, menurut gue SMA adalah masa yang paling indah. Sedihnya, masa itu akan segera berakhir. Mungkin kalian setuju dengan pendapat gue bahwa masa sekolah itu indah saat bersama teman-teman. Dan yang bikin kangen itu ketika kita bercanda, senengnya, sedih, ataupun kekonyolan lain yang kita lakukan bersama. Bukan dari pelajarannya atau proses belajarnya. Gue sendiri pun punya banyak kejadian konyol, senang, ataupun sedih bersama teman saat di sekolah. Dari kejadian itu, gue bisa banyak belajar tentang berbagai hal. Entah kebersamaan, kekompakan, tentang bagaimana kita membuat sebuah keputusan untuk ikutan atau enggak, tentang bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, kita belajar untuk peduli, perhatian, respect terhadap teman kita. Pokoknya banyak hal deh. Apalagi masa cinta-cintaan waktu SMA. Yang dulunya pas SMP kita cuma taunya cinta monyet, yang dimana kalau di chat tuh berisiknya ampun-ampunan, tapi kalau udah ketemu kayak orang yang lagi nangan boker, dia malu-malu gimana gitu deh. Pas SMA udah gak cinta monyet tuh, dan udah meningkat selevel dari pacaran ala SMP. Kita pacaran SMA udah mulai mengerti yang namanya egois masing-masing. Cewek harus selalu di ngerti, cowok gak boleh bilang kalau ceweknya salah. Kalau bilang salah pun dan berargumen, si cowok akan kalah berargumen lalu mengakui kalau dia yang salah. Pacarannya pun beberapa udah ada mikir sampai nikah, padahal masih jauh jubune. Tapi ada juga tuh yang pacarannya kebablasan dan akhirnya mau gak mau harus nikah di usia muda. Yah, namanya juga anak SMA. Tapi tunggu dulu, itu dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, kita bisa banyak belajar hal, saling mengerti, berbagi, menghormati satu sama lain, peduli, perhatian, menyayangi dengan tulus. Pokoknya masa SMA itu paling indah deh. Tapi ya kembali lagi, masa itu akan segera berakhir. Gue sendiri pun akan bilang bullshit kalau gue mendengar kata-kata ini. Kita kalau lulus jangan pisah ya, tetap ngumpul bareng, main bareng, nongkrong bareng, dan bla 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 bareng. Ingat ya, kita harus tetap bersama walaupun kita udah pisah sekolah satu SMA. Bullshit. Kenyataannya sedikit yang benar-benar masih ngumpul seperti masa SMA. Ya karena banyak faktor yang tidak memungkinkan untuk kumpul seperti dulu. Entah kuliah di luar kota, kerja, harus keluar negeri, udah punya teman baru yang lebih asik, ataupun banyak faktor lainnya. Ya mau gak mau hal itu gak bisa terjadi. Dan memang masing-masing orang sudah memilih jalan hidupnya. Nah, mumpung masih ada sisa beberapa hari, mungkin yang pertama kita lakukan adalah meminta maaf ke teman kita. Takutnya ada masalah yang dari dulu sampai sekarang teman kita gak bisa maafkan. Kan repot, udah mau bisa masih ada aja dendam. Yang kedua, bersenang-senang lah. Entah main bareng, ngumpul bareng, selama masih positif dan gak ngerugiin siapapun, kenapa tidak? Nah, kan dari tadi kita ngebahas masa SMA bersama teman. Sekarang kita pindah perspektif ke guru. Di sekolah, pasti kita punya guru yang paling ngeselin dan guru yang paling nyenengin. Dan biasanya tuh, ciri khas guru yang ngeselin biasanya rambutnya klimis, penampilannya selalu rapi dan apa adanya, selalu membawa buku pelajaran kemana-mana, kumisnya yang bikin kesel gemes gimana gitu, kacamata supernya, matanya yang tajam, dan biasanya agak gaptek. Pembawaannya pun selalu serius, jarang sekali bercanda, sekalinya bercanda pun palingan jayus. Beda 180 derajat dengan guru yang nyenengin. Penampilannya yang gaul, selalu bikin ketawa muridnya selama jam pelajaran, dan alhasil kita nggak pernah belajar saat pelajarannya. Memang masa sekolah itu akan kurang lengkap kalau tidak ada dua tipe guru tersebut. Apalagi guru ngeselin pasti selalu ada. Tapi kembali lagi, mereka hanyalah guru dan kita harus menghormati mereka. Mau sekesal apapun kalian terhadap guru kalian, maafkanlah mereka. Karena mereka berjuang mendidik kita untuk membuka jalur masa depan kita. Waktu pun terus berjalan dan sebentar lagi kita akan melihat dunia yang lebih luas lagi. Jadi mumpung masih ada sisa waktu di sekolah, mari mengukir kenangan indah agar bisa dikenang selama-lamanya.